Kelangsungan hidup umat manusia bakalan terancam di tahun 2045. Ini tuh bukan gara-gara kita bakal menghadapi bencana alam yang besar ya, atau gara-gara pandemi yang tidak berkesudahan. Tapi ini gara-gara sesuatu yang ada di dalam celana lo. Seorang ilmuwan bernama Dr. Shanna Swan, dia ini memprediksi bahwa di tahun 2045 manusia, terutama laki-laki, nggak bakalan bisa bereproduksi lagi. Ini katanya karena sperma manusia tidak bisa direproduksi lagi. Bentar. Kok bisa sih? Apa ini gara-gara keseringan ya? Si Dr. Shanna Swan ini memang punya hobi ngitungin sperma laki ya. Dia melakukan penelitian di mana ternyata di negeri barat udah ada penurunan 60% sperma dari tahun 1973 hingga 2011. Dan bila hal ini terus dibiarin hingga 2045, diprediksi nantinya sperma akan habis. Ternyata selain hal ini terjadi, berbarengan dengan sperma yang semakin menipis, angka keguguran juga makin tinggi. Normalnya, dalam per mililiter sperma laki itu harusnya ada 15 hingga 200 juta spermatozoid. Tapi kalau misalnya dalam 1 mililiter kurang dari 15 juta nih spermatozoid, itu akan disebut dengan kondisi oligosperma. Kalau misalnya lagi nih, dalam 1 mililiter tidak ditemukan sama sekali sperma, itu akan disebut dengan azoosperma, alias kagak ada bakal anaknya itu. Nah, untuk menghitung jumlah sperma dalam per mililiternya itu berapa, ini nggak kita hitung satu persatu ya, kayak ngitung cebong. Memang ada alat medis khusus untuk menghitung jumlah spermatozoid di dalam sperma. Nah, terus sebagai orang awam, gimana caranya kita tahu nih kalau misalnya spermanya kosong gitu kan? Nah, ternyata hal ini bisa kelihatan kalau kita memiliki masalah fungsi ereksi seksual. Contohnya nih, seorang pria akan kesulitan untuk mempertahankan ereksi, terus mereka juga akan merasakan nyeri, bengkak, dan bahkan bisa adanya benjolan pada testis mereka. Kalian kalau udah ngerasa kayak ada begitu, jangan coba-coba search di Google deh. Mending langsung konsul ke dokter, karena sayang, para dokter itu udah punya ijazah. Kita akan flashback sedikit ya ke masa-masa sekolah di mana kita belajar tentang bab reproduksi. Kalian masih inget nggak sih reproduksi itu apa? Kasarnya, reproduksi itu ya proses bikin anak. Tapi jangan dibawa cabul, karena kita akan ngomongin secara biologi ya, bukan secara hentai. Nah, reproduksi akan dinyatakan berhasil bila mana seorang perempuan kan punya sel telur tuh, dibuahi oleh sel spermanya laki-laki. Nanti, sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma ini akan berkembang lagi menjadi embrio. Ini akan berproses lagi terus-menerus hingga kalian tahu kan, jadi bakal anak alias orok. Tapi memang nggak semua sperma itu bisa membuahi sel telur ya. Kalau misalnya spermanya kosong, ya gimana mau ngebuahin gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir nih, misalnya tidak ada sel sperma yang membuahi sel telur, ya kagak bakal ada anak lah. Di masa depan, kira-kira gimana kelangsungan hidup manusia? Tapi kalau kita lihat zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu tuh kuat banget beranak nggak sih? Bisa sampai 5, belasan, udah kayak mau bikin klub bola gitu kan. Generasi kita atau generasi atas kita, generasi Y, ya kadang-kadang punya anak 3 lah. Nah mulai nih generasi Z milenial udah mikir-mikir pengen child free lah, atau mungkin nggak pengen punya anak, susah punya anak. Lama-lama kayak bumi bisa kosong deh. Udahan flashbacknya, kita akan bahas kenapa sih sperma laki-laki bisa berkurang sesignifikan itu. Yang pertama, udah so pasti banget nih, kalau generasi kakek buyut kita, sehat-sehat kan. Mereka jalan kaki, mereka olahraga, makanannya belum banyak micin. Beda sama generasinya kita nih, sama yang atas kita dikit lah. Dikit-dikit makan micin, gorengan, belum lagi gaya-gayaan kan. Social smoker lah, social drinker lah. Ya gimana nggak kita mini-mini umur baru pendek, tiba-tiba udah sakit pinggang. Ternyata gaya hidup yang sok keren itu buat kalian, itu berpengaruh loh kepada infertilitas. Di mana ada data yang menyebutkan bahwa laki-laki yang merokok dan juga meminum alkohol, biasanya mereka bakalan lebih susah punya anak. Kocaknya ya, emang orang sekarang dikit-dikit stres, alkohol lah, rokok. Jangan-jangan nih, ada orang yang stres gitu, nggak bisa punya anak.
larinya ke rokok lagi, ke alkohol lagi. Ya sama aja bohong lah. Satu lagi nih, gue bukannya mau body shaming ya, sorry. Tapi ternyata orang-orang yang memiliki masalah dengan obesitas alias kegendutan, mereka juga memiliki masalah sulit memiliki anak. Oke lah, kalau misalnya gaya hidup kita masih bisa kontrol lah ya. Tapi ada lagi nih, hal yang membuat sperma laki-laki menjadi menurun, yaitu adalah paparan bahan kimia. Ini nih biang kampretnya nih, PFA, BPA, dan juga talat. Apaan tuh? Nah, ketiga bahan ini termasuk dalam EDC atau Endocrine Disrupting Chemicals. Nah, kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang membuat hormon ya. Biasanya ini bakal berpengaruh kepada sel sperma, sel telur, dan juga perkembangan dari zigot atau ya bakal anak lah gitu. Nah, kalau misalnya nih hormon ini terganggu, apa yang terjadi? Kira-kira apa? Nanya gua. Yang terjadi kanker, bisa tumor, dan juga perkembangan janin ini bakal buruk lah istilahnya. Tak kenal maka tak benci. Kita harus tahu dulu nih, ketiga bahan kimia ini sebenarnya apaan sih? Yang pertama ada PFA atau perfluoroalkoksi. Nah, ini biasanya kita bisa temuin di anti lengket wajan ya. Biar kalau makanan digoreng atau ditumis nggak lengket sama si wajannya. Si PFA ini juga kuat banget ya, alias nggak gampang menyek gitu, nggak gampang benyek. Dia ini ditemukan pada pompa, tangki air, dan juga bejana buat kita bikin-bikin bahan kimia lah. Dan ternyata banyak banget bahan-bahan PFA di sekitar kita. Contohnya apa coba? HP yang lu pegang itu juga ada PFA-nya. Bahkan obat-obat yang lu konsumsi nih selama ini juga terpapar dengan PFA. Aduh, serem banget gak sih? Diam-diam ngebunuh kayak kenangan sama mantan. Nah, selanjutnya ada BPA. Kalian pernah nggak sih lagi ngebungkus makanan tiba-tiba ada tulisan gitu BPA free. Nah, BPA ini apa men? Jadi BPA itu adalah bisphenol A. Ini biasanya adalah bahan kimia yang digunakan untuk bikin plastik ya, supaya plastik itu jadi kuat dan juga bening. Tapi permasalahannya BPA ini kurang kuat dengan suhu yang tinggi. Makanya kalau kalian perhatiin, kadang-kadang ada bungkus makanan, oh ini nggak boleh di microwave-in. Itu karena di dalamnya ada BPA. Ternyata BPA ini nggak cuma kita temuin pada plastik loh teman-teman. Tapi juga ada pada minuman kaleng, bahkan kaleng susu bayi. Waduh, apa ini? Alasannya kenapa saya sebagai umur 20-an udah jompo? Dan zat kimia yang paling menyeramkan itu yang terakhir nih, si talat. Kenapa? Karena dia bisa menyusutkan ukuran. Waduh. Jadi, si talat ini masuk ke dalam sistem hormon kita dan mengganggu testosteron. Sehingga ya mengecilkan ukuran Joni kalian. Sebenarnya sedih sih, karena dalam jangka panjang, kalau kita terus-terusan kena paparan bahan kimia ini, cuma ada dua pilihan, men. Either satu, lu kagak bisa punya anak, atau dua, Joni lu makin kecil gitu. Ini kecil apa sebenarnya sih? Nah, tapi kalau kita pikir-pikir ya, gimana gitu caranya kita sebagai manusia lepas dari dunia perplastikan? Apa kita ganti lagi pakai daun jati, daun pisang, balik ke zaman dulu? Kayaknya susah kan? Contohnya nih, sempat ada penelitian yang mengatakan bahwa kenapa susu sapi yang langsung kita peras sendiri dan minum langsung? Aneh sih kalau diminum langsung, cuman ternyata terjadi gitu. Itu rasanya lebih enak daripada yang udah dikotakin dan diproses pabrik. Ternyata pada saat pemrosesan di pabrik ini, si susu sapi itu terkontaminasi sama 3 zat kimia tadi. Berubahlah rasanya. Nah, selain itu, talat yang menyeramkan yang udah gue ceritain tadi, ini juga ada pada pakaian kita. Contohnya baju, jas hujan. Bisa dibayangin gak sih, kalian para laki-laki celananya ada talat gitu kan? Bye-bye sama pisang di dalam celana. Kalau kalian kaum perempuan merasa, haha, saya kan tidak punya Joni, jadi tidak apa-apa. Jangan salah, karena ternyata perempuan juga bisa terpapar zat-zat ini, dan ini menyebabkan keguguran atau juga kayak miscarriage gitulah. Belum lagi, pada perempuan yang masih muda, ini justru menyebabkan kita menjadi lebih matang seksual secara cepat, alias pubertas dini. Selain itu, perempuan yang terpapar dengan BPA dan juga talat memiliki hasrat ataupun nafsu seksual lebih rendah, alias
jadi nggak nafsu gitu. Bukan gara-gara suami kalian jelek ya, emang salah satu penyebabnya adalah zat kimia ini. Selain itu, ibu-ibu hamil yang terpapar pada talat ini juga akan berpengaruh kepada bayi yang lagi dia kandung. Kenapa? Karena ternyata menurut sebuah penelitian, anak-anak yang dikandung nih sama ibu yang terpapar bahan kimia tersebut memiliki bayi-bayi dengan sistem reproduksi yang kurang lah, istilahnya kurang bagus dibandingkan yang tidak terpapar dengan zat kimia, talat, BPA maupun PFA. Udah ukuran si Joni makin kecil. Perempuan lebih gampang jadi keguguran. Perempuan kecil lebih cepat pubertas. Banyak banget kayaknya ya masalah yang timbul gara-gara talat, BPA dan juga PFA gitu. Parah sih, kalau ini dibiarin terus bisa-bisa manusia punah di 2045. Udah, mungkin kalian harus segera berpikir gimana cara menjadi evolusi gitu. Jadi kecebong kayak, jadi katak mungkin, atau mungkin menjadi pohon jengkol. Oke, daripada kita berlama-lama, kira-kira warga lokal udah pada tahu belum sama kondisi seram yang mereka akan hadapi? Mending langsung kita tanya ke warga lokal. Hah? Serius? Nggak tahu. Baru tahu. Baru dengar sekarang sih. Habisnya maksudnya nggak ada lagi? Iya. Tidak bersisa. Oh my god. Oh iya, ada kayak gitu. Oh, baru tahu. Nah, terus. Belum pernah dengar penelitiannya dan nggak tahu juga sih. Mungkin pola hidup apa gaya hidup atau pola makan gitu kali ya. Itu baru tahu juga sih mungkin ya, nggak tahu benar apa enggak. Penyebabnya banyakan coli biasanya tuh laki-laki, makanya jangan coli lu pada. Tapi menurut gua nggak percaya sih habis. Selagi masih ada kedua prajurit itu, saya rasa enggak sih menurut gua ya. Sperma cowok mungkin karena pengaruh lingkungan kali ya, dampak karena mungkin polusi kan, kayak sampah plastik tuh di mana-mana sekarang ya. Sampah khususnya plastik mikro gitu kan. Jadi mempengaruhi sumber daya alam kita, air gitu. Kalau penyebab bakal habis kayaknya nggak bakal ya, karena kan setiap orang pasti reproduksi ulang kan, setiap sperma per individu itu pasti setiap tahunnya, setiap harinya itu pasti reproduksi setiap. Apa ya? Kalau laki-laki nggak bisa ngeluarin sperma nanti gimana keturunannya? Menurut gue sih teknologi bakal lebih maju lagi. Pasti ada lah cara profesor itu bikin keturunan. Tapi menurut gue bertentangan sama agama sih kayak gitu. Nggak ada sih, berarti kalau cowok habis nggak bisa ini kan, berarti nggak ada pembuahan kan otomatis. Jadi nggak bisa punya anak berarti. Mau adopsi juga, yang adopsi ntar yang bikin anaknya nggak ada, spermanya habis, nggak bisa juga. Harusnya sih ya si individunya itu harus menerapkan pola hidup sehat sih, agar spermanya tuh ya tetap sehat dan sesuai dengan kebutuhan si para orangnya itu. Nggak tahu, itu cuma Tuhan yang tahu. Walau malam. Untungnya ilmuwan itu mengembangkan ilmu pengetahuan supaya kita nantinya nggak punah ya. Dan mereka membudidayakan sperma monyet. Hah? Apakah nanti akan ada Goku dan juga Gohan gitu? Perkembangan antara manusia dan monyet kan? Nggak gitu. Sini, gua beri paham. Jadi, kera rhesus itu memiliki sistem reproduksi yang mirip sama manusia. Akhirnya, si kera ini digunakan untuk mengeksplorasi gimana sih cara mengobati infertilitas pada pria. Jadi, ilmuwan di University of Georgia berhasil membuat suatu sel embrionik dalam tabung, di mana sel indukannya itu berhasil membuat sel sperma yang belum matang lah istilahnya. Gue ingetin lagi ya tentang pelajaran pas SD dulu mungkin atau SMP kalian. Dimana kalau sel sperma yang belum matang, bentuknya tuh masih bulat, namanya spermatid. Nanti si spermatid ini bakalan berkembang menjadi bentuknya kayak kecebong lah. Proses ini disebut dengan spermatogenesis. Syukurnya, penelitian yang dilakukan oleh para peneliti ini bisa ngebuat si spermatid bulat jadi berudu tuh, jadi kayak kecebong kan. Berhasil membuahi sel telur dan menghasilkan anak loh. Tapi peneliti masih ngecek nih, anak-anak yang lahir dari proses ini kira-kira tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas atau tidak gitu kan. Ya dijauhi aja gitu dari PFA, BPA dan juga talat. Dan lebih banyak nonton podcastnya Om Ded pasti jadi anak yang cerdas gitu kan. And close the door. Tapi jangan sampai-sampai kita harus ekstra effort gitu ya biar bisa punya anak. Ada cara-caranya yang lebih manusiawi lah. Salah satunya adalah yang penting kalau kalian lagi stres,
Jangan larinya malah ke alkohol, ke rokok gitu. Masih bisa kan olahraga, yoga, membaca gitu. Dan juga kita sebagai manusia kalau bisa nih, kurang-kurangin makanan yang dari plastik, dari kaleng-kalengan. Masaklah sendiri di rumah. Itu, si emak udah masak dari Magicom, kalian pada jajan di luar. Tapi jangan terlalu diambil pusing, karena salah satu penelitian sudah membuktikan dan juga mengatakan adanya kontradiksi gitu dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Shana Swan ini. Yang katanya Shana Swan takut 2045 orang susah punya anak, tapi data menyebutkan bahwa di masa depan kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik, angka kelahiran lebih banyak, dan juga umur lebih panjang. Inti-intinya memang sih katanya dunia ini kedepannya bakal justru overpopulasi. Di mana overpopulasi ini bukan cuma berpengaruh pada kelahiran ya, tapi ini bakal berpengaruh kepada kehidupan kita yang lebih layak gitu. Kalau misalnya orang udah padat kan, kiri kanan ada orang gitu, rame, ya pasti gontok-gontokan. Karena kita memperebutkan sumber daya alam yang sama dan juga sumber daya manusia kebanyakan, gitu kan. Belum lagi dari segi kesehatan nih. Kemarin nih pandemi COVID kan, 7,9 miliar orang aja kita udah empot-empotan gitu ngatur jaraknya. Apalagi kalau di masa depan ada pandemi baru, gimana bro caranya bro? Kagak bisa kabur. Inti dari segala inti adalah kita harus finding the balance nih. Gimana biar dunia ini nggak terlalu penuh dan juga nggak terlalu kosong. Kalau misalnya memang kalian pengen punya anak, jaga-jaga kesehatan. Kalau kalian emang nggak mau punya anak, ya udah pilihan kalian gitu kan. Intinya tetap kepo, tetap belajar karena dunia suka kurang ajar. Kita ketemu di pelajaran berikutnya. Kira-kira mau belajar tentang apa lagi sih?